Pada 7 November 2025, keheningan sholat Jumat di Masjid SMA 72 Jakarta tiba-tiba pecah oleh suara ledakan keras. Ledakan berlangsung saat khotbah Jumat kedua, membuat puluhan murid dan guru panik berhamburan menyelamatkan diri. Saksi mata menggambarkan mendengar ledakan pertama di dalam masjid dan suara ledakan kedua di area kantin belakang sekolah. Tapi dari sinilah pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Siapa pelakunya? Apa motifnya? Bagaimana seorang remaja bisa membuat rencana yang begitu mengerikan? Untuk memahami tragedi ini, mari kita mulai dari mengenal seorang siswa kelas 12 bernama Fadel Nazril yang berusia 17 tahun. Fadel digambarkan sebagai anak pendiam dan penyendiri, tertarik pada gambar senjata dan video ekstrim. Dia berasal dari keluarga broken home dan dia tinggal di mes bersama ayah dan kakaknya. Sejumlah teman dekat menyebut Fadel sering membuat gambar-gambar ekstrim di mejanya dan terobsesi dengan senjata, bendera asing, serta suka menonton film penembakan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Fadel adalah korban bully di sekolah. Tapi, polisi belum menemukan bukti pasti dukungan narasi ini. KPAI menegaskan sejauh ini tidak ada petunjuk karena bullying, dan Kapolda Metro Jaya menyatakan Fadel bertindak sendiri tanpa kelompok manapun. Korban kejadian ini terutama adalah siswa SMA 72 Jakarta dan beberapa staf sekolah. Berdasarkan data awal, sekitar 96 orang mengalami luka-luka, termasuk pelaku yang juga terluka. Jika kamu tidak tahu bagaimana bisa peristiwa ini terjadi, mari kita bahas kronologinya. Jadi, kejadian dimulai dari Fadel Nazril berangkat sekolah diantar oleh ayahnya. Dia membawa 2 tas besar, satu di punggung, satu lagi di jinjing. Tak ada yang aneh dan tak ada yang curiga. Fadel terlihat beberapa kali berjalan melewati lorong kelas. Waktu terus berjalan. Siswa laki-laki mulai bersiap untuk sholat Jumat. Sementara di lorong sekolah, Fadel berjalan tenang ke arah masjid sambil membawa tas. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa isi di dalam tas tersebut. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan melangkah keluar. Tapi kali ini, dia muncul dengan penampilan berbeda. Dia berganti pakaian, kaos putih bertuliskan Natural Selection. Jika kamu penasaran, apa rahasia kalimat di kaos ini? Kami akan membahasnya di akhir video nanti. Setelah keluar dari masjid dan berganti pakaian, dia sambil menggenggam 2 senjata mainan, laras panjang dan pistol revolver. Dia juga tampak membawa sebuah remote kecil, alat pemicu. Kemudian terjadi ledakan pertama. Terlihat cahaya berwarna merah keluar dari dalam masjid disertai dengan ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Beberapa siswa berlari ke arah pintu keluar, menolong teman yang tak sanggup berdiri. Ada yang berteriak mencari guru, ada pula yang membopong korban keluar. Tapi tidak hanya itu, ledakan kedua menyusul. Kali ini dari area kantin belakang sekolah. Ledakan kedua tidak sebesar yang pertama, tapi tetap berbahaya. Sekolah berubah menjadi zona darurat. Setelah peristiwa ini terjadi, polisi dan tim gegana mensterilkan area sekolah, mengevakuasi korban ke rumah sakit Yarsi, rumah sakit Cempaka Putih, dan puskesmas terdekat. Kemudian, para petugas melakukan penyisiran di TKP pasca ledakan. Polisi menemukan 7 perangkat peledak rakitan, 4 meledak di 2 lokasi, masjid dan kantin, sementara 3 lainnya berhasil disita sebelum meledak. Di sekitar titik ledakan ditemukan sisa kaleng dan remote control. Fadel tak terlihat di antara kerumunan, tapi ditemukan seseorang tergeletak tak jauh dari titik ledakan dan di sampingnya ada 2 senjata mainan. Fadel ditemukan pingsan terkena efek ledakan yang dia rakit sendiri. Sebelum kita membahas apa motif pelaku melakukan tindakan kriminal ini, mari kita membahas dari sudut pandang para saksi saat itu. Para saksi awalnya mengira ledakan berasal dari tabung gas masjid. Seorang siswa yang menyaksikan kejadian, inisial ZA, memberi kesaksian penting. Dia melihat pelaku mengenakan kaos putih, menunggu kesempatan di antara siswa laki-laki yang tengah sholat dan meledakkan benda tadi dari belakang. ZA menyebut pelaku adalah siswa kelas 12 bernama Fadel Nazril yang sempat
sempat membuat postingan misterius di TikTok. Teman-teman ZA sempat melihat sebuah kaleng dan remote kecil. Selain itu, seorang wanita yang mengaku Tante Fadel menangis di lokasi kejadian. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, mengadakan konferensi pers untuk merespon insiden ini. Polisi juga telah memeriksa puluhan saksi, termasuk guru, korban, dan keluarga Fadel dalam upaya menemukan apa motifnya. Hingga kini, terduga pelaku berada di rumah sakit Polri dalam pengawasan polisi. Baiklah, kembali ke TKP. Mari kita memahami apa saja bukti yang ditemukan polisi saat itu. Jadi, polisi menemukan 7 benda rakitan di sekolah, 4 meledak, 3 lainnya berhasil disita. Benda itu dikendalikan menggunakan remote. Lalu, polisi menemukan salah satu remote di taman baca, jauh dari masjid, menandakan pelaku mengaktifkan benda itu dari lokasi terpisah. Selain itu, petugas menemukan senjata mainan berupa laras panjang dan pistol revolver yang tertulis kalimat dan nama-nama misterius. Meski mainan, beberapa coretan di senjata itu memiliki pesan tertentu. Terdapat tulisan natural selection dan deretan nama anggota sayap kanan. Mari kita bahas apa saja maksud dan arti yang ditulis Fadel di senjata itu. Kita mulai dari kalimat natural selection yang ada di kaos Fadel dan di senjata ini. Natural selection yang berarti seleksi alam adalah konsep yang diperkenalkan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya. Istilah ini menggambarkan proses di mana makhluk hidup yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup, sementara yang lemah akan tersingkir secara alami. Namun, istilah ini malah disalahartikan dan diselewengkan. Pada 20 April 1999, 2 remaja bernama Eric Harris dan Dylan Klebold melakukan tindakan kriminal dalam sejarah sekolah di Amerika Serikat. Saat menjalankan aksinya, Eric mengenakan kaos dengan tulisan natural selection di bagian depan. Lalu di sebelahnya ada kalimat selamat datang di neraka. Di atasnya ada tulisan bernama Brenton Tarrant. Jadi Brenton Tarrant adalah pria kelahiran Australia yang pada 15 Maret 2019 melakukan tindakan kriminal di 2 masjid Selandia Baru. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 51 orang meninggal dunia. Tidak hanya itu, di bawahnya masih ada 2 tulisan bernama Luca Traini dan Alexandre Bissonette. Siapakah mereka? Jadi, Luca Traini adalah seorang pria berkebangsaan Italia yang pada 3 Februari 2018 melakukan tindakan kriminal terhadap para imigran Afrika di kota Macerata, Italia. Dalam waktu singkat, ia mengendarai mobil dan sambil mengedor siapapun yang berkulit hitam. Lalu Alexandre Bissonette, dia adalah orang Kanada, seorang mahasiswa berusia 27 tahun yang pada malam 29 Januari 2017 masuk ke dalam sebuah masjid di kota Quebec, Kanada dan mengedor para jemaah yang sedang sholat. Dalam waktu beberapa menit, 6 orang jemaah meninggal dunia dan belasan orang terluka. Tapi itu belum semua. Senjata di bagian ini masih ada kalimat misterius tertulis for Agartha dan 14 Worth. Jadi Agartha adalah nama dari dunia bawah tanah yang berasal dari cerita rakyat dan teori konspirasi. Konon Agartha dipercaya sebagai tempat rahasia di dalam bumi yang dihuni oleh manusia super yang jauh lebih kuat, lebih pintar, dan lebih murni dibanding manusia biasa. Mitos ini memang tidak punya dasar ilmiah, tapi di internet, terutama di forum-forum gelap, Agartha sering disebut sebagai simbol bagi mereka. Mereka percaya bahwa dunia sekarang sudah rusak dan hanya orang-orang tertentu yang pantas hidup di dunia Agartha. Kalau 14 Words, ini adalah kalimat dan ide yang diciptakan oleh David Lane. Kalimatnya seperti ini dan mengartikan slogan rasis bahwa orang kulit putih adalah ras terbaik dan lebih unggul. Di ujung sini terlihat ada angka 1189. Angka ini bukan sembarang angka. Sejarah ini terjadi 830 tahun yang lalu. Ini adalah tahun dimulainya Perang Salib ketiga yang dipimpin oleh Richard the Lionheart melawan Salahuddin al-Ayyubi. Tujuan mereka adalah memperebutkan kota suci. Tapi seseorang berteori mengenai kasus ini. Mereka menganggap Fadel sebagai siswa yang biasa dibully oleh teman-temannya lalu marah hingga nekat beraksi. Narasi semacam itu sempat ramai di TikTok, tapi polisi menekankan bukti bullying belum kuat. Sebaliknya, tim penyelidik menggarisbawahi bahwa Fadel kemungkinan terinspirasi oleh konten di internet.